wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kanigaran Kota Probolinggo, yang terhormat Ibu Kabid, yang terhormat tim evaluasi Bela Provinsi Jawa Timur. Oke. Perkenalkan, nama saya Erwin Gesremanto, Lurah Sukoharjo, per tanggal 1 Februari 2021 kemarin, Bu, masih baru. Oke. Selamat datang di RW 6 Kelurahan Sukoharjo, Pak. Di sini kami menjelaskan sekilas tentang profil Kelurahan Sukoharjo. Sukoharjo merupakan salah satu dari bagian dari Kecamatan Kanigaran, Bapak, yang mana wilayah Sukoharjo seluas 110,6 hektar. Bata-bata wilayahnya utara Kelurahan Wimuran, timur Kelurahan Wirobarang dan Desa Kalirejo Busu, selatan Kelurahan Sumbertaman, barat Kelurahan Jati dan Kelurahan Kumbasari Wetan. Penduduk Sukoharjo berjumlah 6.793 orang, mayoritasnya di bidang perdagangan dan jasa, sebagian bekerja sebagai buruh. Untuk sarana prasarana umumnya, keagamaan 4 masjid, 20 musola, pendidikan 3 PAUD, 3 TK, dan 3 SD. Untuk kesehatannya 1 puskesmas pembantu, 9 posyandu, 1 klinik, dan 1 yang kestra. Untuk kebersihannya 1 TPS, 4 penarik gerobak sampah. Lain-lain 1 SPBU, 3 kantor pemerintah, 1 lapangan, 20 kedai, dan 5 bengkel. Untuk pemerintahan, Kelurahan Sukoharjo terdiri dari 6 RW dan 33 RT. Untuk bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, 1 bank kredit desa, 1 koperasi wanita, 1 LPM, dan 1 BKM. Kebetulan di sini ada ketua BKM, perwakilan dari BKM, Ibu Bambang, yang di belakang, Bapak. Jadi dari 6 kader lingkungan tingkat RW dan 1 kader lingkungan tingkat kelurahan. Untuk kader lingkungan tingkat kelurahan ada Bu Indarianti, nanti akan memaparkan kondisi di Kelurahan Sukoharjo. Untuk kesekretariatan di Sukoharjo terdiri dari struktur organisasinya Lurah dibawahi Kasih Pemasnya mohon maaf Bapak meninggal dunia karena terpapar COVID, Pak, tahun kemarin di Kasih Pemerintahan Mbak Dinariani dan Kasih Pelayanan Mbak Rohmala, sektornya Pak Ispito. Saya informasikan Bapak, di Kelurahan Sukoharjo pada tahun 2019 kami merupakan kelurahan terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur kategori Desa Bersih dan Lestari, Pak, untuk 2019. Untuk 2020 kami juga terbaik untuk kategori tangguh bencana. Jadi, insya Allah untuk tahun ini semoga Sukoharjo mendapatkan prestasi di lomba kelurahan berseri, Pak. Amin. Monggo saya persilakan Bu Indarianti memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, Pak Lurah, dan Ibu Siti tim juri. Saya memaparkan lingkungan Sukoharjo. Di Sukoharjo ada 2 bank sampah, Pak, ada di RW 6 dan juga ada di RW 5. Di RW 6 namanya Joda dan di RW 6 Jawi Jaya, RW 5 Jawi Jaya. Dan juga di sini ada sampah terpilah, Pak. Terpilah menjadi 5. Dan juga ada komposter aerob di RW 5 juga, di RW 6 juga ada. Penataan tanaman kita lakukan 2 minggu sekali, Pak, dengan swadaya masyarakat untuk menata agar terlihat hijau, Pak. Biopori kurang lebih di RW 6 10, kalau di RW 5 kita 15, Pak. Bentuk kepedulian masyarakat kita adakan gambar-gambar agar lebih menarik, dan juga kita mengadakan kerja bakti bersama untuk memperbaiki jalan-jalan. Di RW 6 di Sukoharjo ada Kapung Tangguh terletak. Nah, banyak kegiatannya. Penyemprotan dilakukan 1 minggu sekali tiap hari. Dan juga Pokmas juga mendukungnya. Kita dapat bantuan tempat cuci, sanitizer, dan juga peralatan untuk
pandemi Pak. Produk unggulan di RW 6 ada juga UMKM-nya yang untuk mengurangi perekonomian kita, UMKM masyarakat kita Pak, untuk jamur di RW 6, sedangkan batik ada di RW 1, di RW 5 sambilan Pak. Terima kasih, itulah paparan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih juga kepada tim penilai yang sudah berkunjung ke kelurahan kami. Mudah-mudahan dari hasil kunjungan ini ada masukan-masukan, ada saran-saran yang disampaikan kepada kami untuk perbaikan kami ke depannya. Monggo mohon saran sebagai kami dalam lomba kelurahan berseri ini. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu sekalian. Masih siang-siang gitu, panas-panas. Yang kami hormati Pak Camat, Bu Suci dari daerah Probolinggo, Pak Lurah, teman-teman dari Pak Korwil Jember. Pertama-tama terkait masalah evaluasi, perlu kami sampaikan bahwa secara prinsip memang ada progres kenaikan dari Pratama ke Madya. Kemudian yang agak sedikit paling banyak di posisi RW 6 sama RW 3 itu masalah penghijauan. Jadi dari kriteria yang ada untuk posisi di penilaian memang agak kurang ya dibandingkan dengan yang lain. Terkait partisipasi juga saya pikir dari beberapa RW 6 dan RW 5 dengan jumlah kakak yang besar ternyata hanya hanya 6 orang ya. Mohon sekiranya bisa ditingkatkan lagi partisipasi masyarakatnya Kak. Tanpa ada partisipasi masyarakat yang besar mungkin program-program itu akan stagnan Pak. Jadi saya pikir untuk partisipasi masyarakat dan kelembagaan apa yang saya sampaikan tadi udah kira-kira agak beda dengan di RW 1 gitu. RW 1 kan tadi sudah lebih banyak gitu ya. Jadi kalau dibandingkan jumlah kakak dengan partisipan kelihatannya kok agak kurang di RW 6 dan RW 5. Kemudian terkait masalah tadi biopori segala macam memang sudah cukup lumayan baik. Kemudian tadi disampaikan, kita lihat ternyata beberapa hal di RW 1 memang kondisinya sih tadi banyak informasi ternyata banjir dan ada sumber injeksi. Kalau memungkinkan ya sumber resapan juga peluangnya juga ada di sana biar paling tidak air itu bisa dihambat di sana. Kemudian masalah pengolahan sampah banyak sekali ternyata yang menjadi kewajiban di posisi per rumah ada pemilahan dari awal ternyata memang masih kurang banget gitu Pak. Jadi
kalau kita pilih aja dua jenis organik anorganik, seharusnya sih di rumah itu sudah mulai ada apa ya, ke arah sana gitu ya. Jadi kalau standar SNI memang di posisi kalau baknya gelap itu sampah organik, kalau terang di sampah anorganik atau daur ulang. Kemudian masalah bank sampah daur ulang, memang ya nun sewu, jadi bisa di RW 6, RW 5 itu kan, mohon maaf sekalian, kalau itu sih mungkin pelapak ya, karena ruangannya di RW 5 kalau nggak salah. Jadi saya pikir itu juga perlu ditingkatkan sih, nggak masalah. Yang penting sampah-sampah anorganik yang Bapak Ibu sekalian kumpulkan itu bisa di handle, ditangani oleh dari teman-teman yang ada di bank sampah. Jadi harapan kami sih untuk sampah organik yang lebih besar, dominan 60%, bisa dikelola, diselesaikan di masing-masing RW dengan kalau tadi di